tentang puasa dan juga sebagian daripada hal-hal yang dianjurkan kita di dalam menghadapi puasa Ramadan. Yang kedua itu ada kitab namanya Min Adabil Islam, kitab yang menerangkan tentang adab-adab Islam. Jadi kita menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda, bagaimana kita masuk rumah, bagaimana kita memakai sendal, dan selain-selainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'a fi anna sahura barakatan. An Anas radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam tasaharu fa inna sahura barakatan. Rawahu shaykhani. قوله تسحروا تناولوا الطعام في وقت السحر وهو قبيل الصبح على سبيل الندب مخالفة لأهل الكتاب فأن في السحور بفتح السين اسم لما يتسحر به وبضم الفعل بركة وفي معنى كونه بركة وجوه منها أي بارك في القليل منه بحيث يحسن به الإعانة على صوم. قال الشهاب في شرح البخاري ولابن عدي عن علي مرفوعا تساحروا ولا بشربة من ماء. وطبراني عن أبي أمامة رفعه ولا بتمرة ولا بحبات زبيب الحديث ويكون ذلك بالخاصية كما بورك في الثريد والإجماع على الطعام. ومنها أن المراد بالبركة نبي التابعة والمحاسبة. وفي الفردوس من حديث أبي هريرة ثلاثة لا يحاسب عليه العبد أكلة السحور وما أفطر عليه وما أكل مع الإخوان. ومنها أن المراد التقوي على الصيام وغيره من النهار. ولابن ماجه والحاكم عن جابر مرفوعا استعين بطعام السحور على صيام النهار وبالقيلولة على قيام الليل ويوصل به النشاط ومدافع سوء الخلق الذي يثيره الجوع. ومنها أن المراد بالبركة الأمور الأخروية فإن إقامة السنة توجب الأجر وزيادة. وقد تكون هذه البركة كما قاله القاضي عياض ما يتفق للمتساهر من ذكر أو صلاة أو استغفار وغير ذلك من زيادة الأعمال التي لولا القيام للسحور لكان الإنسان ناعما عنها تاركا لها. وتجديد النية لصوم ليخرج من خلاف من أوجب تجديدها إذا نام بعدها. أدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وفقها في الدين. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به بعلومكم في الدارين آمين. Sekarang kita di dalam bab yang mana bab ini menerangkan bahwasannya di dalam sahur itu ada barakah. Di dalam sahur itu ada barakah. Seperti apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam tasahharu, kalian sahur, kalian makanlah di waktu sahur. Fa inna bis sahuri barakah, karena di dalam waktu sahur itu Allah letakkan barakah. Jadi di sini menganjurkan kita untuk bangun di waktu sahur dan kita makan di waktu sahur, karena di waktu tersebut Allah letakkan barakah. Dan waktu sahur yang paling afdal, waktu sahur yang sesuai dengan anjurannya ataupun yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu waktu yang mendekati azan subuh. Bagaimana kata sahabat Zaid bin Sabit, dulu aku pernah sahur sama Rasulullah
Dan ketika aku sahur sama Rasulullah, itu jarak antara sahur dan jarak antara azan subuh itu jaraknya 50 ayat. 50 ayat Al-Quran, yang mana 50 ayat tersebut dibacanya enggak pelan, dibacanya juga enggak cepat, dan 50 ayat ini enggak pendek juga enggak panjang. Jadi perkiraan itu 15 menit ada antara waktu sahur sama waktu azan subuh. Nah, ini yang dianjurkan, yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus dekat dengan waktu subuh? Kenapa? Karena tujuan kita sahur itu adalah untuk menguatkan kita punya badan. Karena kita ini akan istirahat makan, istirahat minum. Kita nggak makan dari subuh sampai jam 6 sore. Itu perkiraan mungkin 12, 13 sampai 14 jam. Ya, kalau normalnya kita di Indonesia ini paling dari jam setengah lima ya, paling 13 jam setengah. Ada lagi di negara-negara lain, kalau kayak di Mekah itu mereka bukanya jam 7 malam. Ada lagi yang lebih lagi, tergantung daripada terbitnya matahari mereka dan waktu subuhnya. Nah, jadi tujuan orang sahur itu untuk menguatkan dia punya badan agar di siang harinya dia masih kuat. Nah, kalau seandainya tujuannya untuk menguatkan kita punya badan, maka lebih baik sahurnya itu ketika dekat waktu subuh. Karena kalau orang sahur jam 2, kalau orang sahur jam 3, jadi ketika dia udah makan sahur jam 3 dia udah gak makan lagi, maka daya tahan tubuhnya dia itu kan berkurang nantinya. Sudah lama dari jam 3 sampai jam 6 lebih lama, masih mendingan jam 4 sampai jam 6. Makanya Rasulullah menganjurkan kita untuk sahur itu mendekati daripada azan subuh. Maka di sini Rasulullah katakan di dalam sahur itu Allah letakkan barakah. Allah letakkan barakah. Maka di sini ditafsirkan oleh Al-Imam Hasan Masyad, beliau katakan tasahharu ay tanawalut ta'am. Maksud daripada kata tasahharu ay tanawalut ta'am, kalian makan, ambil makanan dan kalian makan fi waktu sahar, di waktu sahur. Wahwa kubailas subuh, wahwa kubailas subuh. Kalau kubail berarti sudah sebelum subuh, mendekati subuh. Nah, mendekati subuh ala sabilin nadab. Maka ini hukumnya bukan wajib, tapi hukumnya sunnah. Nah, mukhalafatan li ahlil kitab. Dan ini juga agar kita berbeda dengan orang-orang ahli kitab. Nah, orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, ya, di dalam adat-adat mereka kita harus beda, jangan sampai kita seperti mereka. Dan ini sudah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat apa? Bulan Asyura. Bulan Muharram, di Asyura tanggal 10 Muharram. Ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, pada saat itu Nabi Muhammad melihat orang-orang Yahudi pada saat itu mereka pada bulan Muharram 10 hari tanggal 10-nya mereka berpuasa. Nabi Muhammad bertanya, "Kenapa kalian berpuasa?" Kata orang-orang Yahudi ataupun orang Nasara, mereka katakan, "Kami berpuasa karena kami mau bersyukur kepada Allah." Kenapa kalian bersyukur kepada Allah? Karena pada saat 10 Muharram itu Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Allah Musa alaihi salam daripada kejarannya Fir'aun. Maka kata Nabi Muhammad, kalau seandainya kalian berpuasa untuk Nabi Musa, maka kami yang sebagai umat Islam ini lebih berhak, lebih cocok, dan lebih seharusnya bagi kami untuk berpuasa. Karena rasa syukurnya kami Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Allah Musa daripada Fir'aun. Akan tetapi pada saat itu Nabi Muhammad ada perkataannya, beliau ingin menambahkan. Jadi sebelum 10 Muharram ada 9 Muharram. Nabi Muhammad
Ahmad berkata ingin puasa 9 Muharram, akan tapi Allah lebih dulu cabut nyawa beliau, akhirnya belum sempat dilakukan. Tapi di sini ulama-ulama menganjurkan agar kita berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasara, maka kita berpuasa 9 Muharram dan juga 10 Muharram. Ini sudah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad agar kita selalu berbeda di dalam penampilan, di dalam gaya, di dalam idola, di dalam berperilaku. Jangan sampai kita mengikuti gaya-gayanya mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, bahkan orang-orang kafir. Di dalam kitab Bughyah Mustarsyidin itu ada 3 tahap nanti. Ada 3 tahap orang-orang yang mengikuti gaya-gaya ataupun adat ataupun sampai ke akidahnya orang-orang kafir. Itu ada 3 hukum nanti berentet. Insyaallah nanti kalau ada kesempatan nanti kita bahas. Maka ini masuk ke dalam kaidah apa yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai ataupun yang serupa ataupun yang menyamai daripada adatnya suatu kaum, perilakunya suatu kaum, akan akidahnya suatu kaum, fahuwa minhum, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang seperti itu. Ya, kalau seandainya pakaian kita sekarang mengikuti pakaian-pakaiannya para artis, idola-idola luar sana, model-model luar sana, mereka ngikutin siapa? Mereka ngikutin orang barat, mereka ngikutin orang-orang yang modern sekarang. Kalau seandainya kita mengikuti mereka, gaya mereka, secara tidak langsung nanti apapun yang mereka lakukan, takutnya kita ikutkan juga. Makanya jangan sampai kita ikutkan daripada gaya-gaya mereka. Dan ini sudah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau katakan tasaharu, ente makan di waktu sahur. Karena makan di waktu sahur itu ada barokah. Nah, makna daripada barokah ini banyak. Salah satunya daripada makna barokah, Allah Subhanahu wa taala memberkati, memberikan keberkahan daripada makanan kita. Walaupun makanan itu sedikit, akan tetapi insya Allah yang sedikit ini bisa menguatkan badan kita untuk berpuasa. Itu makna barakah. Ada lagi yang mengatakan makna daripada barakah nafat tab'iyah wal tab'ah wal muhasabah. Itu kita menafikan atau kita mentiadakan mengikuti tadi gaya daripada orang lain. Maka di sini juga di dalam hadis Allah Subhanahu wa taala katakan la yuhasab. Salah satu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu la yuhasabu alaiha al-'abdu akalatus sahur wa ma uftira alaih wa ma ukila ma'al ikhwan. 3 perkara. Yang mana 3 perkara ini seorang hamba tidak dihisab. Apa saja? Akalatus sahur, orang yang makan di waktu sahur, itu aman dari hisab. Wa ma uftir alaih, dan apa yang dia makan di buka itu juga tidak dihisab. Wa ma ukila ma'al ikhwan, dan apa yang dia makan bersama dengan saudaranya dia, makan bareng dia punya makanan, dia panggil teman-temannya, dia suruh makan makanan tersebut, maka hal-hal yang seperti itu bisa diselamatkan daripada hisabnya Allah nanti di hari kiamat. Dan juga murad maksud ataupun tujuan kita sahur itu adalah at-tagawi ala siyam wa ghairihi min a'malin nahar. Kita ini agar kuat kita ketika kita puasa di siang hari. Dan banyak orang puasa di siang hari itu bekerja. Nah, kalau seandainya dia nggak makan di sahur, maka dia akan lemah, badannya akan lemah. Makanya disunnahkan kita untuk sahur. Oleh karena itu ada juga hadis yang mengatakan ista'inu bi ta'amis sahar ala siyamin nahar wa bil gailulah ala qiyamil lail. Kalian itu ista'inu, apa bahasa Indonesia ista'inu? Dengan kita makan sahur ini kita akan terbantu untuk apa? Untuk kita puasa di siang hari.
Wabil gailulah ala qiyamil lail. Gailulah itu orang yang tidur sebelum zuhur. Gailulah orang yang tidur sebelum zuhur. Dan ini amal lah, pekerjaannya para salaf, pekerjaannya para wali-wali, pekerjaannya orang-orang soleh. Mereka itu memang di setiap harinya itu sebelum zuhur mereka tidur sebentar. Kenapa mereka tidur sebentar? Orang yang tidur sebelum zuhur itu sebentar, maka mereka akan kuat ketika mereka bangun malam. Bukan tidur siang. Bukan tidur siang pada zuhur jam 1 bangun jam 3, itu bukan. Tapi gailulah itu tidur sebelum zuhur. Nah, tidur sebelum zuhur itu menguatkan badan kita. Untuk apa? Untuk kita nanti qiyamul lail ataupun tahajud. Makanya di sebagian daripada sekolah-sekolah yang ada di Yaman, yang ada di Tarim itu, mereka belajarnya kadang dari pagi sampai jam 10. Jam 10 siang mereka istirahat, nggak ada pelajaran sama sekali. Apa yang mereka lakukan? Tidur. Mereka istirahat. Jam 10 itu mereka istirahat. Nanti mereka bangun zuhur, sholat, baru belajar lagi. Siang tidurnya paling sejam. Agar apa? Agar tadi mereka ketika bangun malamnya kuat. Dan ini sudah dicontohkan oleh para ulama-ulama dulu. Wa yahsul bihi an-nasyat wa mudafa'atu su'ul khuluq alladhi yuthiruhu al-ju'. Jadi faedah kita sahur juga. Kalau kita sahur, maka di pagi harinya kita akan semangat. Kita akan semangat. Wa mudafa'atu su'il khuluq, dan kita bisa mencegah daripada perilaku-perilaku yang tidak baik. Orang kalau lapar itu dia marahnya dia, perilakunya dia jadi orang yang enggak sabaran. Emosinya itu lebih cepat terpancing. Makanya orang yang jadi godi, ya, orang yang jadi hakim, di dalam kitab fikih Umdah wal Minhaj menyebutkan daripada salah satu syaratnya dia enggak boleh dalam keadaan lapar memberikan hukum kepada orang lain. Karena ketika dalam keadaan lapar itu terkadang konsentrasi dia, emosi dia itu enggak terkontrol. Nah, jadi enggak boleh dia jadi godi, enggak boleh dia jadi hakim dalam keadaan dia lapar. Nah, faedah kita sahur agar di siang harinya kita enggak terlalu lapar. Kalau kita enggak lapar, akhirnya perilaku kita, konsentrasi kita, emosi kita juga terkontrol. Jadi akhlak-akhlak yang tidak baik itu enggak keluar. Nah, itu daripada faedahnya kita sahur. Ada mengatakan al-murad bil barakah, yang dimaksud dengan barakah ini ya faedah-faedah ukhrawiyah. Faedah ukhrawiyah itu seperti orang yang melakukan sunnah, maka dia mendapatkan pahala. Kita ini kalau melakukan sahur ini sunnah Rasulullah. Rasulullah makan sahur. Nah, kalau kita makan sahur juga berarti kan kita mengamalkan daripada sunnah Rasulullah. Kalau kita mengamalkan sunnah Rasulullah, sudah barang tentu kita dapat pahala. Makanya makna barokah di sini ada yang mengatakan kita mengamalkan sunnah, kita dapat pahala, itu adalah yang namanya barokah. Kemudian di sini juga disebutkan wa qadzalika min ziyadatil amal allati laulal qiyam lis-sahur lakana al-insanu na'iman anha tarikan laha wa tajdidun niyyah lis-sham liyukhrija min khilafi man aujaba tajdiduha idza nama ba'daha. Ada juga mengatakan bahwasanya orang kalau bangun sahur itu berarti dia mungkin bisa beramal. Kita nih kalau seandainya enggak bangun sahur, tidur. Nah, dari jam 10 malam tidur sampai subuh, apa yang kita lewatkan? Yang kita lewatkan qiyamul lail. Kita enggak sholat malam. Apalagi yang kita lewatkan? Yang kita lewatkan baca Al-Qur'an. Padahal paling bagusnya perbuatan di bulan Ramadan itu di malam hari. Paling bagus perbuatan di bulan Ramadan itu di malam hari. Kenapa enggak siang hari? Karena kalau di siang hari kita udah sibuk. Satu punya pekerjaannya masing-masing, ada orang datang berkunjung ke dia, itu di siang hari banyak pekerjaan duniawi. Makanya paling afdalnya di bulan Ramadan beramal di malam hari, apalagi untuk membaca Al-Qur'an. Karena maksud daripada baca Al-Qur'an itu adalah at-tilawah. Dan maksud daripada at-tilawah itu sebagian ulama mengatakan al-hudur wal faham. Orang itu baca Quran harus hadir. Harus hatinya semuanya niatnya itu tertuju kepada Al-Qur'an. Ma'al faham. Bukan hanya itu, dia harus faham.
apa isi daripada kandungan Al-Quran. Nah, konsentrasi yang harus seperti itu nggak kita dapatkan kecuali di malam hari. Nah, makanya faedah daripada sahur, orang bisa sholat malam, orang bisa baca Al-Quran, terus juga agar keluar daripada khilaf. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan kalau seandainya orang tidur jam 10, tidur jam 10. Nah, ketika dia sudah tidur di malam hari tersebut sebelum subuh, dia harus tajdidun niyah. Dia harus memperbarui niat dia, niat puasa. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi dari keluar daripada khilaf tersebut, makanya kita bangun sahur dan kita niatlah lagi agar keluar daripada khilaf, perbedaan antara ulama. Tapi itu bukan hal-hal yang terlalu penting. Karena muktamad mazhab kita, selagi kita tabiyitun niyah, kita udah tabiyitun niyah tadi sholat tarawih kita udah niat, itu nggak perlu niat lagi. Nggak perlu niat lagi sampai subuh, sampai itu kita nggak perlu niat. Ini adalah faedah daripada kita sahur atau makna barokah yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه رواه النسائي. قوله عن رجل هو مبهم لم يسمى ولا يؤثر هذا الإبهام لأنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم عدول بجماع من يرتد به كما حكى الإمام النووي وقال إنها أي الحالة التي فعلها وهي التسحر. وأنث الضمير مراعاة للخبر الذي هو بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه بفتح الدال أي فلا تتركوا السحور لأنه بركة وما كان بركة ينبغي أن يغتم به ولا يقصر فيه. ثم لتعلم أنه إذا كان المراد بالبركة الأجر وثواب كما هو أحد الوجوه المتقدمة فالسحور يقرأ بالضم لأنه مصدر بمعنى التسحر أي أن هذا الفعل فيه الأجر وثواب وإن كان المراد بها التقوية يقرأ بالفتح. قال بيان لللفظ الذي ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan juga. Beliau katakan ada seseorang yang meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an rajulin, daripada seorang laki-laki. Laki-laki ini enggak dinamakan, enggak ada namanya. Tapi mubham di dalam sahabat itu tidak merusak daripada keabsahan ini hadis. Karena semua sahabat itu adalah udul, orang yang terpercaya, orang yang adil, orang yang tidak mungkin yartaqib kabirah wala yusir ala saghair. Makanya itu tidak merusak daripada keabsahan itu hadis. Enggak apa-apa jadi, walaupun enggak ada namanya selagi itu sahabat enggak apa-apa. An rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatasahhar. Aku masuk kepada Nabi Muhammad dan pada saat itu Nabi Muhammad lagi sahur. Faqala innaha barakah a'taakumullahu iyyaha fala tad'u. Maka Nabi Muhammad katakan sahur itu barokah, keberkahan yang Allah berikan kepada kalian, kata Nabi Muhammad, fala tad'u, maka jangan kalian tinggalkan itu sahur. Jadi berusaha kita untuk bangun sahur. Kalau memang ketiduran, sudah, berarti kita rela untuk imsak, kita puasa walaupun enggak sahur. Jangan seperti orang-orang kadang gara-gara enggak bangun sahur dia enggak mau puasa. Banyak seperti itu. Anak kalau dulu waktu kecil kayak gitu, ngamuknya gitu. Kalau enggak bangun sahur dah enggak mau puasa. Jadi tetap orang bangun sahur, enggak bangun sahur, maka dia dikenakan hukum wajib untuk berpuasa. Walaupun misalnya puasa dia batal, maka dia diwajibkan tetap imsak. Orang itu misalnya haid dia nggak wajib puasa. Terus kalau seandainya dia nggak wajib puasa, dia makan seenaknya enggak, nah dia tetap wajib imsak. Dia tetap wajib untuk tidak makan, tidak minum, karena menjaga kehormatan daripada bulan Ramadan. Itu tetap diwajibkan.
Maka ketika sahur itu barakah, maka di sini kalau itu barakah maka yang bagi an yagtanima wa la yugassir fi. Maka diharuskan orang itu untuk mengambil daripada barakah, jangan ditinggalkan. Wala yugassir fi, jangan sampai dia teledor. Kalau seandainya sudah barakah kita raih, kita ambil, jangan kita teledor. Karena barakah di sini juga diibaratkan al-ajru wa thawab, daripada ganjarannya yang sudah Allah berikan kepada kita. Tamam. Iqra. وعن أبي نجيح الإرباد بن سارية رضي الله عنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان قال هلم إلى الغداء المبارك رواه أبو داود والنسائي. قال بيان للفظ الذي دعي به الإرباد هلم أي أقبل إلى تناول الغذاء المبارك في دارين على ما تقدم وهو بكسر الغين وبالدال المعجمة ما يبتدى به. وأما الغذاء بالغين المفتوحة والدال المهملة فهو الطعام بعينه وهو ضد العشاء. انتهى. قوله لا يزال الناس بخير. لا يزال الناس بخير أي في دينهم كما بينته رواية أبي داود في سننه عن أبي هريرة مرفوعا. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود. Tamam, ini menyelesaikan ini hadis dulu. Da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sahur fi Ramadan qala halumma ila al-ghida'il mubarak. Diriwayatkan oleh Abi Najih al-Irbad bin Sariyah. Beliau diundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sahur di bulan Ramadan seraya. Nabi besar mengatakan halumma ila al-ghida'il mubarak. Sini kata Nabi Muhammad untuk menyantap atau memakan daripada makanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahur kulluhu barakah. Nabi Muhammad katakan sahur itu semuanya barakah. Fala tad'u, jangan kalian tinggalkan. Walau anna ahadakum yajra'u jar'atan min ma' fa inna Allah ta'ala wa malaikatuhu yusalluna 'alal mutasahhirin. Walaupun kalian itu sahurnya itu hanya minum 1 teguk air, maka di dalam waktu sahur itu Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya itu bersolawat, berdoa. Salah bermakna lughatan atau salah bermakna syara'. Salah bermakna lughatan ad-du'a. Jadi kalau seandainya Allah salat, malaikat salat, itu maknanya doa. Berarti Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat itu mendoakan kita di waktu kita sahur. Maka jangan tinggalkan walaupun kita hanya minum seteguk air. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-targhib fi ta'jilil fitr wa ta'khiris sahur. Iqra. الترغيب في تعجيل الفطر وتأخير السحور عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير مع عجل الفطر رواه الإمام مالك في الموطأ وشيخان. زاد أحمد من حديث أبي ذر وأخر السحور. قوله لا يزال الناس بخير في دينهم كما بينت رواية أبي داود في سننه عن أبي هريرة مرفوعا لا يزال الدين ظاهرا ما أجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون الفطر إلى ظهور النجم. قوله ما أجل الفطر ما ظرفية مصدرية أي مدة تعجيلهم الفطر امتثالا للسنة واقفين عند حدودها غير مستنبطين بعقولهم ما يغير قواعدها. وتعجيل مشروط بيقين غروب الشمس ولا يجوز فطر من شك في الغروب لأن الفرض إذا لازم الذمة بيقين لم يخرج منه إلا بيقين. ودل الحديث بمنطوقه على أن الناس لا يزالون بخير المدة فعلهم ذلك محافظين على سنته صلى الله عليه وسلم. ودل بمفهومه على أن الخير مسلوب عنهم ما داموا غير محافظين عليها. من ثم قال الإمام المازري أشار الحديث إلى أن تغيير هذه السنة علم على فساد الأمر علم على فساد الأمر ولا يزالون بخير ما كانوا محددين عليها. قلت وهذا المعنى غير قاصر على هذه الشعيرة بل كل سنة صدرت من مشكاة النبوة وجب تلقيها بالقبول والعمل بها. وقد كان إمام السنة ونجم الأمة الإمام مالك بن أنس كثيرا ما يتمثل بقول بعضهم وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. رزقنا الله تمسك بسنة لا سيما عند فساد الأمة. واستفيد من حديث أبي هريرة المذكور علة الحكم فإنه قال
لأن اليهود والنصارى يؤخرون أي الفطرة إلى ظهور النجم، ويدل بهذا تفسير ما رواه الحاكم من حديث سهل أيضا: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بذكرها النجوم. فيكره تأخير الفطر إن قصد ذلك واعتقد فيه الفضيلة، وأما تأخيره على غير هذا الوجه كأن وافق أن أرضى له ما أوجب التأخير، مع اعتقادي أن صومه قد كمل بغروب الشمس فلا يكره. واستفيد أيضا من التعليل أن أساس الدين الحنفية على مخالفة أعدائه من اليهود والنصارى، وقد ذكر الشارع جزئيات كثيرة في تحذيره من التشبه باليهود والنصارى ولا هذه الجزئية، ثم رجع ذلك إلى قاعدة كلية يندرج فيها جميع جزئياتها، فقال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، وقال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بغيرنا فليس منا، فحذار أيها المسلم من تشبه بقوم غضب الله عليهم ولعنهم لعنا كبيرا. وقد ابتلي بعض المسلمين في هذا العصر بالتشبه بهم زيا ولغة رجالا ونساء، ولا يبعد أن يكون كتبار وصل إلى الأخلاق فأفسدها. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال إخواننا المسلمين ويسبحهم بروح الدين وتعاليمه القويمة. Tamam. At-targhib fi ta'jilil fitr. Sekarang bab baru yang mengajak kita untuk kita di waktu fitr itu buru-buru, kita menyegerakan berbuka puasa. Wa ta'khiris sahur, dan waktu sahurnya itu kita lambatkan, kita ta'khir. Jadi ini hadis menerangkan bahwasannya ketika sudah berkumandang azan maghrib, maka kita disunahkan untuk cepat-cepat berbuka, dan waktu sahur itu ditakhir. Jadi bukanya cepat, sahurnya lambat. Nabi Muhammad SAW katakan, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Orang itu manusia itu terus dalam keadaan baik selagi mereka menyegerakan daripada buka. Rawahul Imam Malik fil Muwatta wa Syekhani dada Ahmad bin hadits Abi Dzar wa akharus suhur, dan mereka memperlambat di waktu sahur. Di sini Imam Hasan Masyad mengatakan, la yadalun nasu bi khairin ay fi dinihim. Seseorang itu akan tetap baik di dalam apa? Di dalam agamanya. Selagi dia menyegerakan daripada waktu buka. Apa sih maksud? Kenapa kalau seandainya kita menyegerakan waktu buka itu agama kita masih baik? Itu kenapa alasannya? Karena di sini beliau memberikan alasan sebab bahwasannya al-Yahud wan Nasara yuakhiruna al-fitra ila zuhurin najm. Itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka kalau berpuasa, ketika mereka berbuka itu mereka mau nunggu bintang dulu. Bintang udah ada, langit udah gelap, bintang udah bermunculan, mereka baru mau berbuka. Itu adatnya orang Yahudi dan orang Nasara. Makanya kita disunnahkan untuk apa? Untuk menyegerakan berbuka. Agar apa? Agar kita tidak menuruti, tidak mengikuti daripada adat ataupun perilaku orang Nasara. Karena mereka berbuka nunggu bintang dulu. Berarti kalau malamnya nggak ada bintang, mereka nggak buka. Ya. Nunggu bintang. Apakah bintang itu setiap malam akan keluar? Terkadang enggak. Ini ada bintang nggak ini? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada bintang, mereka nggak buka. Karena mereka tadi bukanya mereka nunggu zuhurin najm. Nunggu itu keluar semua baru mereka buka. Maka di sini tadi itu tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak mengikuti daripada adat-adatnya ataupun kegiatan yang sering dilakukan oleh orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasara, dan mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga walaupun Nabi Muhammad nyuruh kita cepat-cepat berbuka, tapi tetap bukan dalam arti cepat berbuka itu kita sebelum azan kita buka. Enggak.
Udah waktu azan baru kita buka, udah waktunya baru buka. Jadi istilah ta'jil di sini beliau katakan masyrutun bitayakkuni ghurubisy syamsi. Kita menyegerakan berbuka dalam keadaan kita yakin dulu. Dalam keadaan kita yakin memang sudah ini waktunya maghrib, memang sudah ini waktunya matahari terbenam. Sudah yakin baru kita boleh berbuka. Wala yajuzu fitra man syakka fil ghurub. Enggak boleh kita berbuka dalam keadaan kita ragu. Ini sudah terbenam belum matahari? Ini sudah waktu maghrib atau belum? Kalau seandainya kita ragu, maka kita tidak diperbolehkan untuk berbuka. Karena kaidah mengatakan li'annal fardha idza ladima dhimmata biyaqinin lam yakhruj minhu illa biyaqin. Jadi ada kaidah mengatakan ma thabata biyaqin lam yurfa biyaqin. Yang sudah ditetapkan dengan keyakinan, dengan yakin, maka tidak diangkat kecuali dengan yakin juga. Nah, kita puasa itu ditetapkan dengan yakin. Kita harus tabiitun niyah, kita harus tidak boleh kita makan setelah waktu subuh, biyakin. Maka kita tidak boleh membatalkan puasa juga kecuali sudah yakin ini waktu kita buka. Nah, ini kaidah masuk kepada kaidah ammah yang berjudul al-yaqin la yaduru bisyak. Sesuatu hal yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu hal yang ragu. Misalnya contoh masalah fikihiyahnya seperti apa? Orang wudu misalnya, orang wudu misalnya. Orang wudu. Wudu itu kita sunnahnya berapa? 3 kali. Cuci kaki 3 kali, cuci tangan 3 kali. Nah, ketika kita mencuci tangan kita, ini kita ragu. Apakah ini cuci tangan yang kedua, apa yang ketiga? Ragu kan? Yang kedua apa yang ketiga? Jadi apa yang kita lakukan? Apakah kita udah selesai? Sudah, ini udah ketiga. Padahal ragu dia antara 2 sama 3. Nah, kalau seandainya orang seperti itu dia ragu antara kedua dan ketiga, maka yang yakin yang mana? Yang yakin berarti dia sudah mencuci tangannya 2 kali. Dia ragu antara 2 sama 3. Kalau seandainya dia cuci tangannya yang dia ragu nih 2 sama 3. Yang yakin berarti 2. Yang yakin dia 2. Yang 3 ini dia ragu. Maka yang 3 ini nggak boleh kita anggap. Jadi kita harus yakini bahwasannya kita baru mencuci tangan 2 kali. Yang ketiga kalinya kita teruskan. Ini tahtal kaidah al-yaqin la yadulu bisyak. Sesuatu hal yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu hal yang ragu. Maka masuk daripada kaidah ini tadi, ma thabata biyaqin lam yurfa illa biyaqin. Suatu hal yang sudah ditetapkan, dihukumi dengan keyakinan, maka tidak boleh diangkat kecuali dengan yakin juga. Kalau seandainya kita puasa, maka kita nggak boleh berbuka kecuali apa? Kecuali kita sudah yakin, sudah terbenamnya matahari, sudah waktunya maghrib, dan sudah waktunya kita berbuka. Sama. Dan juga di sini Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan kita untuk cepat-cepat berbuka tadi. Kita menghindari daripada apa? Daripada mengikuti adat istiadatnya atau perilaku orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi tadi. Ila kaidah. Ada kaidah kulliyah tandarid fiha jami' juz'iyatiha. Jadi ada kaidah kulliyah yang umum. Yang mana kaidah umum ini masuk di dalam kaidah ini semua daripada bagian-bagiannya. Apa kaidah umum ini? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang menyerupai suatu kaum maka dia akan ikut kaum tersebut. Apa aja? Daripada waktu sahur, daripada waktu berbuka, daripada pakaiannya, daripada adatnya, daripada berbicaranya mungkin, daripada hal-hal yang lain. Kalau seandainya dia mengikuti orang-orang tersebut, maka dia dianggap daripada golongan tersebut. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya beliau mengatakan man tasyabbaha bi ghairina falaysa minna. Kata Nabi Muhammad, yang mengikuti orang selain kami, maka dia bukan golongan kami. Jadi yang pakaiannya seperti orang-orang barat sana,
perilakunya seperti orang-orang barat sana, omongannya seperti orang-orang barat sana, maka dia bukan termasuk daripada golongannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahadari hadari ayyuhal muslim, maka hati-hati wahai orang muslim, jangan kalian menyerupai suatu kaum yang mana ghadiballahu alaih, Allah marah sama mereka, wa la'anahumullahu la'nan kabira, dan Allah laknat mereka. Jangan sampai jika itu di golongan-golongan yang seperti itu. Wa qad tuliya ba'dul muslimina fi hadzal asri bitashabbuh bihim zayyan wa lughatan rijalan wa nisaan wa la yub'idu an yakuna at-tayyar wasala ila al-akhlaq. Jadi orang muslim pada zaman sekarang ini itu sudah dicoba oleh Allah dengan cobaan yang mana mereka, kebanyakan daripada mereka sudah mengikuti. Dari segi apa? Dari segi pakaian, perilaku, walughatan, bahasa. Orang sekarang, orang Indonesia, mereka nggak mau ngomong bahasa Indonesia. Apa yang mereka ajarkan anaknya? Bahasa Inggris. Dari kecil, kadang orang tuanya nggak bisa bahasa Inggris, anaknya jago bahasa Inggris. Kadang ada beberapa orang yang anaknya sama sekali nggak bisa bahasa Indonesia, yang mereka kenal hanya bahasa Inggris. Sini mereka sudah mengikuti daripada bahasa-bahasa orang-orang itu. Mana bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya mereka nggak tahu sama sekali. Bahkan untuk mengaji, baca Iqra ataupun baca Quran, mereka nggak didik anaknya. Mereka nggak ajarkan anaknya. Mereka lebih memilih di dalam bahasa. Rijalan wa nisa, mau laki, mau cewek, semuanya sudah mengikuti daripada perilaku ataupun adat-adat orang-orang sana. Maka sangat disayangkan, sangat disayangkan. Takutnya apa? Takutnya kalau seandainya pakaian kita serupa sama mereka, bahasa kita serupa sama mereka, maka at-tayyar itu kecenderungan seseorang nanti. Kecenderungan tersebut akan sampai kepada akhlak. Jadi kalau seandainya kita sedikit, anak akhlak anak masih akhlak orang Islam, anak masih beradab seperti adabnya orang Islam, anak cuman pengen ngikut gaya-gaya orang aja, yang setiap hari keluar pakai celananya itu ada apa? Disilet-silet sedikitnya celana tuh, nah biar kebuka ininya atau ininya biar gaul sedikit. Yang perempuan juga nggak mau pakai jilbab, atau dia cuma ngikutin dalam baju-baju, dia pakai baju yang ketat-ketat, walaupun itu cuma dari pakaian ataupun walaupun itu cuma bahasa, maka ditakutkan orang kalau sudah ngikutin sedikit, takutnya itu akan sampai kepada akhlak. Jadi dia ngikutin bahasa aja, tapi nanti seterusnya dia ikutin semua, akhlaknya diikutin, perilakunya diikutin, perkataannya dari ngomong-ngomong yang nggak wajar diikutkan. Maka ini adalah bala, adalah ujiannya kita sebagai umat Islam yang ada di zaman sekarang ini. Maka seharusnya sepantasnya bagi kita untuk menjaga anak-anak kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, agar mereka tidak terjerumus, agar mereka tidak masuk kepada gaya-gayanya ataupun perilaku-perilaku daripada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara. Paling bagus adalah mengikuti daripada sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairu umurid dini ma kana sunnatun wa syarrul umuri al muhdatsatil bada'i'u. Maka paling baiknya suatu perkara itu adalah sesuatu yang sudah dicontohkan, yang sudah diajarkan, yang sudah dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan paling jeleknya perkara itu adalah hal-hal yang baru, hal-hal yang jauh bahkan tidak dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam konteksnya. Bukan misalnya sesuatu hal yang enggak dilakukan Nabi Muhammad semuanya jelek, tidak. Maka syarrul umur al muhdatsatil bada'i'u itu di dalam konteksnya, seperti pakaiannya, seperti ucapannya, seperti akhlaknya. Itu adalah sesuatu hal yang jelek selagi dia tidak menyerupai daripada sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Faidatun ahaditsu ta'dil al-iftar wa ta'khir as-sahur sihahun mutawatirah. Wa inda Abdul Razzaq wa ghairihi bi isnadin sahih an Amr bin Maimun al-Awdi qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'un nasi iftaran wa abta'uhum sahur. Sahabat Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling cepat buka. Jadi sahabat-sahabat itu orang yang paling cepat buka dan orang yang paling lama sahur. Jadi kita tiru, kita ikutin di waktu kita berbuka, kita cepat-cepat, cepat-cepat. Terserah mau gaya, mau apa, mau ente contohkan, mau makan apa, mau makan kurma dulu, atau mau air dulu, atau mau langsung makan nasi, terserah. Yang penting kita ta'jilul fitr, kita cepatkan untuk berbuka. Kalau seandainya sesuai dengan Nabi besar Muhammad, maka beliau pakai kurma dulu, al-aswadan, kurma dan air. Nanti baru beliau makan. Al-barakah fil fitr ala tamar. Fa illam yajid fa 'ala al-ma. Keberkahan kita berbuka dengan kurma. Kalau enggak ada kurma berarti dengan air. Di sini Salman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza aftara ahadukum falyaftir 'ala tamrin fa innahu barakah." Kalau seandainya kita berbuka, maka berbukalah dengan kurma. Kenapa? Karena itu barakah. Fa illam yajid tamran fal ma. Kalau enggak ada kurma, air putih, fa innahu tahur. Karena air putih tersebut tahur. Rawahu Abu Dawud, Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftir qabla an yusalli. Nabi Muhammad itu buka dulu sebelum salat. Jadi jangan kita berlagu ataupun mau sok-sokan kita ini orang hebat, orang kuat, kita enggak mau berbuka kecuali salat dulu baru buka. Ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dia buka dulu walaupun dengan kurma, walaupun dengan air, tapi buka dulu baru salat. Nah, dikerjakan, diamalkan, ini sunnah Nabi besar Muhammad. Jadi banyak sahabat-sahabat dulu juga mereka beribadah walaupun mereka bukan gaya, tapi mereka memang mengabdikan dirinya kepada Allah. Cara mereka berinteraksi dengan Allah itu dengan cara ibadah. Makanya mereka sampai ada puasa wisol, ada sampai 15 hari mereka enggak buka-buka. Bukan mereka sok kuat, tapi memang mereka ibadah. Akan tetapi itu ditegur sama Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, anak aja makan, anak aja minum, anak aja punya waktu untuk keluarga, punya waktu untuk bekerja. Anak orang yang paling mulia, orang yang paling agung, orang yang paling istimewa, orang yang paling dicintai oleh Allah, aja makan, aja minum, punya waktu untuk keluarga. Kenapa kalian harus puasa 15 hari enggak buka-buka? Kalian sholat malam bermalam-malam sampai enggak ada waktu untuk istri-istri kalian. Di sini Nabi Muhammad mengajarkan kita, mencontohkan kepada kita. Maka ini termasuk sunnah. Ketika kita puasa, maka kita futur dulu, kita berbuka dulu, baru kita salat. Karena Rasulullah SAW yuftir qabla an yusalli ala rutabat. Rutab itu nau minat tamar, macam daripada kurma. Jadi kurma ini macamnya banyak. Kurma ini macamnya banyak. Jadi ada nau tahtahu jenis. Jadi ada ini, ada jenis. Jadi misalnya kurma. Jadi macamnya banyak, ada rutab, ada nama apa lagi nanti, ada nama apa lagi, banyak, nama-namanya banyak. Jadi Nabi Muhammad itu lebih suka sama rutabnya. Kalau enggak ada rutab, maka tamarat dengan kurma. Fa illam takun hasautin mimma. Kalau enggak ada hasa bermakna jur'ah. Kalau dia enggak ada kurma, enggak ada rutab, maka satu teguk air. Qalu fal yufti 'ala tamr al-amru fihi lin-nadab. Ini sunnah. Nabi Muhammad nyuruh kita berbuka dengan kurma, itu sunnah. Kalau enggak ada berarti dengan air. Tamam. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan rawahu Abu Ya'la
Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuftira ala 3 tamarat aw syai'in lam tusibhu an-nar. Dzakarahu al-Hafidz Abdul Adim Al-Mundhiri. Jadi Nabi Muhammad itu paling suka bukanya dengan 3 kurma. Kalau nggak ada 3 kurma, berbuka dengan sesuatu hal yang belum kena apinya, bukan hal yang dimasak. Kan ada suatu hal yang dimasak, daging, ayam, apalagi ikan, ikan itu kalau dalam istilah bahasa Arab, ikan itu bukan termasuk golongannya daging. Ya. Walaupun ikan itu ada daging, tapi kalau orang Arab ngomongnya laham itu berarti kambing, onta, sapi, ya. Jadi kalau ikan itu lain, mereka bilang ikan samak, bahasa Arabnya samak. Jadi beda golongan. Makanya ini termasuk di dalam syariat juga nanti, ya, di dalam istilah urf. Termasuk daripada syariat kita itu uruf juga itu bisa termasuk di dalam syariat Islam. Makanya orang kalau misalnya dia bersumpah, aku bersumpah hari ini aku nggak bakal makan daging sama sekali. Dia sumpah hari ini aku nggak makan daging. Kalau seandainya dia sumpah dia hari ini nggak makan daging, berarti dia nggak boleh makan daging kambing, dia nggak boleh makan daging sapi, dia nggak boleh makan daging unta. Nah, tapi kalau seandainya dia makan ikan boleh nggak? Ikan ini kan ada dagingnya kan? Ada daging nggak ikan? Ada ya. Kalau kita makan tulang aja nggak mungkin, kita makan dagingnya. Ada daging, tapi di dalam bahasa Arab ikan itu nggak termasuk daging. Jadi kalau kita sumpah nggak makan daging, kita makannya ikan, maka kita tidak dianggap melanggar daripada sumpah. Maka ini masuk kepada uruf. Dari dalam ad-dalalah al-lafziyah itu ada tingkatan nanti dalam kaidah fiqhiyah, ada uruf, ada lughawiyah, ada syara'. Nanti dalam pembahasan gawaid. Maka di sini Nabi Muhammad menganjurkan kita untuk berbuka dengan kurma. Kita berbuka dengan kurma. Atau sesuatu hal, kenapa sih kurma? Sini katakan li'annahu hilu. Karena kurma itu manis. Dan sesuatu yang manis juga wil basar alladhi yad'uf bis-shawm. Itu menguatkan mata kita. Mata ini kalau orang puasa lemah kan daya tahan lah. Daya tahan tubuh ini berkurang. Gimana cara daya tahan tubuh ini kuat lagi? Kalau dia makan yang manis. Makanya semua dari apa yang sudah dianjurkan oleh Nabi Muhammad itu pasti mempunyai daripada hikmah, pasti mempunyai daripada hal-hal yang baik. Karena yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad itu pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua perkataan Nabi Muhammad itu semuanya wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau nggak ada rutop, jadi sunnahnya rutop dulu. Kalau nggak ada rutop berarti tamar kurma. Kalau nggak ada kurma juga berarti dengan ayat. Bagus mana kita buka dengan kurma ataupun dengan air zam-zam dulu? Kurma dulu, karena udah sunnah. Walaupun air zam-zam faedahnya banyak, ya tapi sunnah Nabi besar Muhammad itu lebih baik. Apalagi kalau dia bukanya dengan kurma Madinah dan dibarengi dengan air zam-zam lebih bagus lagi. Dzalik wa ma a'zam nikmatullah 'ala man aftara di Makkah bi tamaril Madinah al-Munawwarah wa ma idam-dam. Udah nikmat yang besar. Orang yang bukanya dengan kurma Madinah dan dengan air zam-zam itu lebih afdal lah. Jadi di dalam kajian pada malam hari ini yang kita dapatkan adalah bahwasannya kita disunnahkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sahur untuk memperlambat waktunya.
paling tidak 15 menit sebelum waktu subuh, ataupun kalau mau jaga-jaga eksak 20 menit atau setengah jam sebelum waktu subuh. Nah, karena itu yang disunnahkan dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Dan juga ketika waktu kita untuk berbuka itu dicepetin. Sudah waktu udah pasti udah azan, kita disegerakan untuk berbuka. Jangan sholat dulu, buka dulu walaupun dengan kurma, dengan air. Kita buka, habis itu baru kita sholat. Agar kita terhindar daripada adat-adatnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, yang mana mereka berpuasa itu nunggu waktu malam sudah gelap dan munculnya daripada bintang. Tamam. Sekarang beralih kepada kitab yang namanya Min Adabil Islam. Kitab Min Adabil Islam ini kitab yang mengajarkan kepada kita akhlak-akhlak setiap hari. Akhlak-akhlak setiap hari kita yang harus kita lakukan seperti apa? Nah, ini di sini. Di sini diajarkan. Masuk. وزعم بعض الناس غلطا وضعف فهم للنصوص وتنزيلها منازلها أن السنة البدء بمن كان في أول اليمين للمضيف أيا كان استنادا إلى أحاديث البدء باليمين، وهذا يشرع حينما يكون الحاضرون متساوين متقاربين في الخصال أو الفضائل والسن، فيبدأ بأول من في يمين المضيف، أما إذا تساووا فيها وتميز أحدهم ولو بكبر السن فيبدأ به لأنه وصف فيه فضيلة فيرجح بها على سواه فيبدأ به قبل غيره. قال الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه الحافل الجليل البيان والتحصيل: إذا استوت أحوال المجتمعين أو تقاربت كانت البداية باليمين بما يستحب في مكارم الأخلاق، لما في ذلك من ترك إظهار ترفيع بعضهم على بعض بالتبدئة به أو أي البدء به. Jadi ini adab yang menjelaskan kalau seandainya kita ada tamu. Nah, tamu di rumah kita ini orangnya itu jumlahnya itu enggak satu. Nah, ada mungkin 3, ada mungkin 4, ada mungkin 5. Nah, terkadang orang-orang yang menyajikan daripada hidangan ini, dia kadang kurang tahu mana yang harus dia dahulukan. Mana orang yang pertama kali yang harus dia kasih minum, yang dia harus kasih makan, atau yang harus dia berikan apapun itu seharusnya. Nah, dia kadang bingung. Nah, di sini dijelaskan adabnya. Cara kita ketika kita menyambut tamu dan kita ingin memberikan minuman untuk tamu tersebut itu gimana? Misalnya ada 5 orang tamu datang ke kayu besi, misalnya ada 5 orang tamu datang, mereka duduk sudah berjajaran seperti ini, duduk. Maka mana yang kita dahulukan? Yang kita dahulukan adalah orang-orang yang dia itu umurnya lebih tua, keilmuannya itu lebih tinggi, ataupun pangkatnya lebih tinggi. Itu dulu yang kita dahulukan. Jadi kasih dia dulu minumnya, kasih dia dulu makannya. Setelah dia udah selesai, siapa yang kita dahulukan? Yang kita dahulukan yang ada di kanannya dia. Kanan dulu, kanan. Makanya seperti misalnya ini, nama inti siapa? Jailani. Kanan ini di mana? Kanan ini di situ. Kita kasih dia dulu misalnya, dia orang tua, dia orang berilmu insyaallah, dia orang yang punya pangkat misalnya. Kita kasih dia minum dulu. Jailani kita kasih dia minum. Setelah Jailani kita kasih minum, kita kasih orang yang di kanannya Jailani ini. Siapa yang di kanannya misalnya itu? Nah, kasih dia. Habis itu kanannya dia lagi kasih. Kanannya dia lagi kasih. Yang kanan udah habis, baru kita kasih yang kiri.
sampai selesai softnya. Jadi itu adabnya cara kita menyambut tamu. Nah, kalau seandainya tamunya banyak, Habib semua 5 Habib datang misalnya, kita bingung siapa dulu yang mau kita dahulukan, maka kita lihat. Makanya yang menyambut tamu itu juga diharuskan dia harus tahu, harus paham siapa yang datang, siapa yang berkunjung, siapa yang lagi ziarah, siapa yang mau bertamu ke rumah dia, dia harus tahu. Ini orangnya seperti ini umurnya seperti ini ilmunya seperti ini pangkatnya seperti ini. Dia harus tahu agar apa, ketika dia memberikan makanan dan minuman, dia tahu mana yang dia dahulukan dulu. Agar tadi ya, agar kita tidak menyinggung daripada perasaan-perasaan yang lainnya, termasuk daripada, dan ini juga akhlak daripada akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma idza kana fihimul alim wal fadli was sin fa sunnatu fi dzalik an yubda bihi haitsu makana min al majlis thumma yunawil huwa min man kana ala yaminih. Kalau seandainya di tempat tersebut ada orang alim, ada orang punya kedudukan tinggi dan umurnya juga lebih tua, maka ya, kewajiban kita, sunnahnya bagi kita untuk memulai dengan orang alim tersebut. Misalnya depannya situ, di sini tengah, orang alim nggak di depan, orang alimnya di sini. Maka disunnahkan untuk mulai dengan orang alim ini, mulai dengan dia dulu, orang yang alim, orang yang punya pangkat, yang umurnya udah tua. Kemudian setelah itu mulailah dengan kanannya dia. Kanannya dia siapa? Kasih, baru selesai kiri. Yunawil huwa man kana ala yamini kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya bila badin qad shiba ay mudija bima. Wa an yaminihi arabiyyun wa an yasarihi Abu Bakar fasharibahu thumma atahu al-arabi wa qala al-aymanu fal-ayman. Dan ini sudah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu. Jadi Nabi Muhammad pernah dikasih susu, yakni shiba, susu yang sudah dicampur dengan air minum. Di samping Nabi Muhammad itu ada orang Badui. Kalau A'rab itu orang Badui. Badui ini orang yang nggak ada akhlak, tapi hatinya tulus. Dia kalau udah cinta, betul-betul cinta sama Nabi besar Muhammad, tapi cuman kurang diajarkan akhlak karena orang desa, orang pelosok. Ketika Nabi Muhammad dikasih minum susu, itu di kanannya orang Arabi, di kirinya, di kanannya, kanan sini, kanannya orang Arabi, di kirinya itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika dikasih minum, maka yang pertama kali dikasih Nabi Muhammad itu bukannya Sayyidina Abu Bakar, bukan. Yang dikasih pertama kali itu orang Badui tadi, dikasih Nabi Muhammad minum. Padahal kalau kita lihat pangkat, kita lihat kedudukan, jauh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu lebih afdal daripada orang Badui ini. Tapi Nabi Muhammad nyerahinnya ke Badui dulu. Kenapa? Karena tadi kanan dulu, habis kanan baru kiri. Ini sudah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yu'ti alladhi ala yasarihi wa in kana ahaqqa bitabdi'ati min alladhi ala yaminihi. Nabi Muhammad enggak ngasih kirinya, walaupun kirinya ini orang lebih berhak. Kalau berhak mana? Badui sama Sayyidina Abu Bakar. Berhak Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi Muhammad, khalil Nabi Muhammad, yang namanya Nabi Muhammad dalam Ghar Hira. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang mengeluarkan semua hartanya. Kalau Sayyidina Umar setengah, Sayyidina Abu Bakar semua. Yang mana dia relakan harta anaknya pun dibunuh, dia rela. Ketika di dalam peperangan Badar, anaknya itu berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Bukan berjumpa, enggak mau jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Pada saat itu Sayyidina Abu Bakar Islam, anaknya Sayyidina Abu Bakar Islam, anaknya kafir. Perang. Setelah selesai daripada perang tersebut, udah beberapa tahun anaknya masuk Islam. Setelah anaknya masuk Islam, anaknya bilang sama abahnya Sayyidina Abu Bakar, "Wahai ayah," kata anaknya, "dulu ketika peperangan Badar itu aku ngelihat kau. Jadi setiap kali aku ngelihat kau, aku lari. Kenapa? Aku nggak mau hadapan sama kau. Aku nggak mau bunuh kau," kata anaknya. Sayyidina Abu Bakar katakan,
Wallahi kata Sayyidina Abu Bakar, kalau seandainya pada saat itu, pada peperangan Badar itu aku berjumpa denganmu, wallahi maka kau akan aku bunuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Buat apa dia bunuh? Menunjukkan rasa cintanya sama Rasulullah. Yang kecintaannya yang begitu besar. Tapi kalau dalam hal ini tetap akhlak itu nomor pertama. Jadi ya mulai dulu yang kanan baru yang kiri. Illa ba'da an yasta'dinahu fi dzalik, kecuali kalau izin. Misalnya ana di sini ana minum ya. Di kanan ana orang biasa. Di kiri ana ustaz, alim, dia orang berumur. Jadi kalau ana mau kasih orang kiri ana izin dulu sama dia. Boleh enggak ana kasih yang kiri ini? Kalau dia ngizinin ana kasih kan. Seperti itu ya. Kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi syarabin fashariba minhu wa an yaminihi gulam wa an yasarihi al-ashkhah fa qala lil gulam ata'dhanu li an utiya haula fa qala la wallahi ya Rasulullah la usiru bi natibi minka ahadan fatallahu Rasulullah sallallahu biyadihi ay wadahu fi yadil gulam bi quwwatin wa adma isyaratin wa idanan minhu ila annahu haqquhu intaha. Jadi ini dicontohkan Nabi Muhammad. Dulu Nabi Muhammad duduk di samping kanannya itu masih anak-anak kecil, di samping kirinya itu udah tua-tua. Jadi ketika Nabi Muhammad mau memberikan orang tua ini minuman, izin dulu sama anak kecil. Ini boleh nggak? Ini minuman anak kasih ke orang-orang tua ini. Anak kecil nggak mau dia. Dia nggak mau bukan dia nggak mau nurut sama Rasulullah, bukan. Dia nggak mau bukan dia nggak berakhlak sama Rasulullah, bukan. Dia nggak mau haknya dia, bagiannya dia, barokahnya dia dari Rasulullah diambil oleh orang lain. Nggak mau, aku dulu. Kata dia aku dulu, karena takut tadi. Mungkin misalnya Rasulullah minum di sini, bagian sini, dia mau minum di tempat minum bibirnya Rasulullah itu menyentuh daripada gelas. Kalau udah dikasih orang lain, berkahnya orang lain, akhirnya dia nggak mau. Dia tetap ingin mengambil daripada barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi barokah sahabat itu nggak ada istilah besar, kecil ataupun itu mereka nggak lihat itu. Makanya kadang mereka saling bunuh-bunuhan. Maksudnya itu bukan bunuh-bunuhan betul-betul, bukan. Orang ngelihatnya itu seakan-akan mereka mau bunuh-bunuhan. Daripada mereka mengambil air sisa wudu Rasulullah. Karena mereka nggak mau ini keberkahan ini ya, mereka mau ambil buat diri mereka. Maka di dalam kurbah seperti itu, sesuatu hal yang baik tersebut kita nggak boleh nyuruh orang. Inti dulu aja nggak apa-apa, nanti baru ada nggak. Jadi al-ithar ada kaidah al-itharu bil qurab makruh. Kita menyuruh orang lain di dalam hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan kepada Rasulullah itu hukumnya makruh. Misalnya sholat. Sop pertama itu adalah sop yang paling baik. Inti sudah di sop pertama, inti udah di sop pertama. Ada teman inti datang di sop kedua, inti kasih dah inti aja sop pertama. Ada hukumnya makruh, nggak boleh makruh. Makanya mereka nggak mau. Mereka lebih senang mereka dulu yang mendapatkan keberkahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebagian sahabat juga, ini Nabi Muhammad kan orang yang kalau diminta nggak mungkin nolak. Ya, Nabi Muhammad itu orang yang kalau diminta nggak mungkin nolak. Jadi Nabi Muhammad itu pernah dikasih rida, kayak gini nih, pernah dikasih oleh seseorang. Dikasih, ketika beliau dikasih dipakai. Dan Nabi Muhammad pakai rida itu dalam keadaan butuh, memang mungkin cuacanya dingin atau butuh. Ada sahabat datang kepada Rasulullah, minta itu ridanya, minta itu serban Rasulullah, Anda minta serban ente. Rasulullah itu adalah orang yang kalau diminta nggak mungkin nolak, dikasih sama Rasulullah. Sahabat-sahabat yang lain ngelihat sahabat ini minta sama Rasulullah, marah mereka. Karena mereka tahu Rasulullah itu orang yang nggak mungkin nolak, dan pada saat itu Rasulullah butuh sama rida ini. Kenapa itu minta? Ditanya sama sahabat itu, kenapa minta rida sama Rasulullah? Padahal Rasulullah lagi butuh sama rida ini. Maka dia katakan, aku minta ini rida agar bisa jadikan untuk kafan aku nanti ketika aku mati. Makanya diriwayatkan ketika dia meninggal,
yang beliau pakai kafannya itu adalah ridanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hukumnya kayak gitu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bahkan dia pintar, sahabat itu pintar. Cara mereka untuk meraih berkah Rasulullah itu pintar. Orang rida yang sudah disentuh oleh kulitnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah dilingkarkan ke lehernya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah mungkin rida itu bakal disentuh oleh api neraka? Tidak mungkin, mustahil. Sesuatu hal yang sudah bersambung dengan Nabi besar Muhammad nggak mungkin disentuh oleh api neraka. Ini sahabat pintar. Dia ambil ridanya, dia pakai ridanya untuk dia gunakan nanti ketika dia mati menjadi kafannya dia. Maka falbatu bil yamin mutlaqan masyru' idza lam yakun hunaka wasfun yaktari at-taqdima li sahibihi ala man siwahu kama dzakartu qariban. Amba inda wujudi wasfin i'tabarahu syari' al-hanif madiyatan wa syarafan wa fadilatan falbatu bi afdali man ittasafa bihi huwal matlubu bila raib. Jadi memulai daripada yang kanan itu lebih afdal dan itu memang disyariatkan, kecuali nanti memang ada orang-orang yang di kirinya atau orang-orang yang hadir pada saat itu mereka memang mempunyai kedudukan yang tinggi. Nah, orang-orang yang seperti itu nanti dibedakan, dispesialkan, didahulukan. Tapi nanti setelah diizinkan dulu, tetap izin. Wa ala haddil qaulil madhum sayabda'u al-mudhifu biman kana fi awwali jihati yaminih walau kana asghara al-awlad wal atfal aw khadima sadr al-majlis aw sa'igan murafigan wa qad yakunu ghayra muslim liwajhi al-qawm aw ra's al-ashira aw taj al-majlis al-alim al-jalil aw al-amir al-nabil aw al-jaddi aw al-walid aw al-amm al-fadil fa hal yasuqu fi al-islam wa adabih an yutrak ha'ula'i al-'ilyah min al-qawm min al-bad' bi ضيافتهم وتكريمهم ويبدأ بالتفل أو الخادم أو السائق ثم من بعده من أمثال أو أعلى منه قليلا وقد يكون عدد الذين على اليمين قبل كبير القوم وأفضلهم 10 أو أكثر ولا ينتهي المضيف إلى وجيه المجلس وصده إلا بعد 10 أشخاص أو 20 شخصا. حاشا فيك الإسلام وعدبه أن يسوغ هذا الإخلال بالأدب والتجمل الفطري. أما في حال طلب السقيا من صغير أو مفضول أو نحوه فقد صار هو صاحب الحق بإجابته والبدء به لطلبه ثم بمن على يمينه بعده ولو كان أكثر الغامن وأقلهم شأنا. وإذا لاحظ عند تقديم ما طلبه إليه من الماء أو سواه أن من هو أكبر منه أو أفضل له توجه إلى ما قدم إليه فآثاره بالبدء به رعاية للأدب الإسلامي في الإيثار فذاك فضل كبير قد حاذه زاد به إطرا وارتفع به قدرا وأحرد به أجرا. Itu sama aja, intinya sama, kita memuliakan orang yang ada di yang lebih mulia pada saat itu di majlis, kemudian yang kanan baru yang kiri, kecuali nanti yang sudah disebutkan daripada pengecualian di atas. Kemudian di sini ada adab yang ke-19. Apa adabnya? Ra'il adab ma'abik wa ummik atammal mura'ah. Kalian jaga adab kepada siapa? Kepada abah, kepada umi, sesempurnanya kalian jaga itu adab. Fa innahuma ahaqun nasi minka bidzalik, karena orang tua itu orang yang paling berhak. Jadi jangan sampai dia sama gurunya beradab, nanti ketika ke rumah dia berjumpa dengan orang tuanya, dia bentak-bentak, dia marah-marah, disuruh beli air dia nggak mau, disuruh sapu rumah dia nggak mau. Ketika sama ustadznya dia paling beradab, disuruh beli ini mau langsung, disuruh piket ini dia mau langsung, disuruh sholat, disuruh ini dia mau. Nanti kalau orang tuanya bangunin dia subuh dia marah-marah, orang tuanya nyuruh dia ini dia marah-marah, atau dia bentak-bentak orang tuanya, dia angkat suaranya. Nah itu nggak boleh, karena orang tua itu orang yang paling berhak untuk kita jaga akhlak kepada orang tua. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni as-suhbah minni? Qala ummuk thumma ummuk thumma ummuk thumma abuk thumma adnaka thumma adnaka. Rawahu al-Bukhari dan Muslim. Jadi datang seorang laki-laki berjumpa dengan Rasulullah. Dia berkata, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku temani? Siapa yang paling berhak orang aku temani, orang aku berikan daripada akhlak yang baik, orang yang aku berikan daripada loyalitinya aku kepada dia, siapa? Maka kata Rasulullah, umimu 3 kali Rasulullah katakan.
thumma abu. Setelah itu baru abah. Thumma adnak, kemudian di bawahmu lagi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa hadatsa Hisham bin Urwa nabihi anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu ra'a rajulan yamshi baina yaday rajulin. Wa qala lahu ma hadha minka? Qala abi. Qala fala tamshi baina yadayhi wa la tajid hatta yajlis wa la tad'uhu bi ismihi. Rawahul Bukhari fil Adab al-Mufrad wa Abdur Razzaq fi musannafihi wal lafdhu lahu. Jadi bahwasannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu melihat seorang laki-laki yang berjalan di antara kedua tangannya seorang laki-laki lain. Maka dia tanya, siapa ini? Maka dia berkata, ini orang tuaku. Maka Sayyidina Abu Hurairah katakan, fala tamshi baina yadayhi. Kau enggak boleh berjalan itu dituntun atau oleh orang tuamu, jangan. Wala yajlis hatta yajlis. Kau enggak boleh duduk kecuali dia duduk dulu. Jadi kalau seandainya ada orang tua kita, dia diri, kita dalam keadaan berdiri dua-dua, maka ente enggak boleh duduk duluan. Biarkan orang tua dulu yang duduk, baru kita duduk. Wala tad'uhu bi ismih. Enggak boleh ente panggil dengan namanya. Misalnya nama orang tuanya Jelani, ente panggil Jelani, enggak boleh. Ente panggil nama siapa? Biasa abah, abi, ayah dan selainnya. Wa haka Ibnu Wahb anna al-Imam Abdurrahman bin Al-Qasim Al-Utaki Al-Misri tilmidul Imam Malik bin Anas al-Maulud sanata 1036 wal mutawaffah sanah 132 wal mutawaffa sanah 191 rahimahullahu ta'ala annahu kana yuqra alaihi al-muwatta idgama qiyaman tawilan thumma jalas faqila lahu fi dzalika qala nazalat ummi tas'alu hajah faqamat wa qumtu li qiyamiha falamma sa'idat jalastu. Jadi di sini Ibn Wahab meriwayatkan dari Imam Abdurrahman bin Al-Qasim Al-Utaki Al-Misri. Dia adalah muridnya Imam Malik. Maka dia berkata, pada saat itu dibacakan kepada dia Muwatta. Dan pada saat itu dia berdiri, dirinya panjang. Ketika dia diri panjang, habis itu dia duduk. Ditanya sama orang, kenapa tadi kau diri, kemudian kau duduk? Kemudian dia katakan, pada saat pada saat aku diri tadi, itu umi aku lagi minta hajat. Maka faqamat wa qum. Pada saat itu umi aku berdiri, maka aku juga berdiri. Falamma sa'idat jalas. Ketika umiku sudah pergi, sudah selesai dengan hajatnya dia, maka jalasu, kemudian aku yang duduk. Jadi itu daripada adab. Jadi jangan sampai misalnya kita lagi duduk, kemudian umi kita datang ataupun abah kita datang, dia ngobrol sama kita diri, bahwa kita duduk. Jadi umi kita duduk belakang, kita gini, jangan. Kita harus di diri juga. Kita harus di diri. Wa qala tabi'ul jalil Tawus bin Kaisan inna minas sunnah an yuwaqqara arba'atun al-alim wa dzusyaibah wa sultan wal walid wa inna minal jafa' an yad'u ar-rajulu abahu bismih. Jadi at-tabi'il jalil Tawus bin Kaisan mengatakan daripada sunnah itu ada 4. An yuwaqqar arba'ah. Daripada sunnah itu kita harus menghormati 4 orang. Siapa saja yang kita hormati? Yang pertama al-alim, orang alim. Kalau kita hormati. Dzusyaibah, orang tua. Bukan orang tua abah umi kita, bukan. Dzusyaibah orang yang sudah beruban, dalam artian orang-orang yang sudah umurnya 40, 50, kita di bawah dia, kita masih 30, kita masih 20. Nah, orang itu harus kita hormati. Sultan, di sini sultan harus ada gayyid sebenarnya. Sultan kalau seandainya dia orang adil. Sultan adil wajib kita hormati. Wal walid, dan ayah kita. Wa inna minal jafa an yad'ur rajulu abahu bismih. Dan sesungguhnya daripada sesuatu hal yang tidak adab, al-jafa itu kalau arti aslinya di dalam lughah suatu hal yang kering. Tapi jafa di sini bukan suatu hal yang adab, bukan suatu hal yang adab. Seseorang memanggil abahnya itu dengan sebutan nama. Jafa juga bila bermakna sesuatu hal yang bukan pada tempatnya. Itu lebih enak diartikan seperti itu. Wa inna minal jafa, dan
sesungguhnya daripada hal yang bukan pada tempatnya ketika seseorang memanggil abahnya dengan sebutan nama. Itu bukan daripada adab. Maka di sini alhamdulillah sudah belajar beberapa adab. Yang pertama, cara kita menyambut tamu. Ya, kita mulai dulu dengan orang yang alim, orang yang punya kedudukan, orang yang lebih tua, kemudian siapa yang di kanan dia, kemudian baru yang di kiri, kemudian juga adab kita kepada kedua orang tua kita, umi kita, abah kita. Kita harus beradab. Kalau mereka suruh kita harus cepat, jangan kita katakan fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan. Jangan kau katakan kepada orang tua itu jangan. Jangan sampai kita di luar, kita beradab dengan orang, kita beradab dengan habib, kita beradab dengan ustadz, kita beradab dengan orang yang lebih tua, kita beradab dengan presiden ataupun anggota daripada pemerintahan, kita beradab. Tapi ketika di rumah kita orang yang paling jelek, orang yang paling bangsat, bangsat itu kasar, kasar. Maksudnya itu dia kurang ajar sama orang tuanya. Banyak seperti itu. Dilihat dari luarnya baik, ketika di rumah orang tuanya setiap hari terkikis hatinya, nangis dalam hati melihat perilaku tingkah laku anaknya. Dengan hal itu kalian mengharapkan surga? Mustahil akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang penting kita hormati adalah orang alim, adalah orang yang tua, orang pemimpin kita yang adil, dan juga kedua orang tua kita. Ini daripada sunnah yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita kerjakan, untuk kita budidayakan, untuk kita luhurkan, untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita nanti agar mereka juga mencontoh daripada akhlak kita, mengikuti daripada akhlak kita. Dan karma hukum itu berlaku ketika kita tidak berakhlak dengan kedua orang tua kita, nantinya anak-anak kita pun itu tidak mungkin berakhlak dengan kita. Jadi kalau kita pengen jadi punya anak yang soleh, punya anak yang berbakti, punya anak yang nurut, punya anak yang manfaat, maka kita juga seharusnya untuk berbakti kepada kita punya orang tua. Mungkin segini saja majlis kita pada malam hari ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Ya Rabbana tarafna علينا توبة فاغسل